Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa yang berbahagia. Pada malam hari ini kita akan mengkaji sejarah asal mula Gendang Siantan. Pada malam hari ini kami menghadirkan narasumber yaitu Bapak Haji Junaidi Daud. Nanti kami akan berbincang dengan Bapak Haji Junaidi Daud mengenai sejarah dari Gendang Siantan ini. Sebelum kami mulai, kami pembukaan dengan satu buah pantun. Kabupaten Kepulauan Anambas, kotanya berseri. Di sini mengundang para wisatawan. Malam hari ini saya hadir di sini untuk menanyakan sejarah asal mula dari Gendang Siantan. Pak Jun yang kami hormati, pada malam hari ini pertama kami menanyakan Gendang Siantan. Kami selalu mendengarkan Gendang Siantan. Jadi kami bertanya dalam benak hati kami, apa itu Gendang Siantan? Jadi mungkin Bapak Jun bisa menjelaskan apa sebenarnya Gendang Siantan itu. Insya Allah Pak Samsir, memang Gendang Siantan sudah kita kenal. Sebenarnya bukan Gendang Siantan, sebenarnya zaman dahulu itu Nyabu. Nama Gendang Siantan ini sebelumnya Nyabu namanya itu, karena dia turunnya dari daerah kepulauan daerah kita ini di Pulau Nyabu. Jadi sedikit saya kasih bayangan mengenai Gendang Siantan. Gendang Siantan yang saya ceritakan ini bersumber juga dari orang tua-tua kita dulu, zaman dulu. Di Gendang Siantan ini berasal, terbitnya Gendang Siantan itu di daerah kita sendiri, jadi bukan dari daerah luar yang seperti kesenian daerah yang ada di daerah kita ini seperti Zapin, hard rock, itu semuanya dari luar kan itu. Kalau Gendang Siantan betul-betul asli Ya, memang di daerah kita. satu-satunya Ya, permainan yang ada di Siantan. Jadi dengan sejarah Gendang Siantan ini asal mulanya, yaitu dulu menurut ceritanya ada seorang datuk atau raja lah kalau zaman ini. Cuman kalau daerah kita ini nggak ada raja, datuk sebenarnya. Mempunyai 7 orang anak. Jadi anak yang bungsu itu masih di dalam kandungan. Jadi yang ada ini 6, termasuk yang di dalam kandungan 7. Perempuan, yang 6 itu perempuan semuanya. Jadi datuk ini kepingin anaknya laki-laki, sehingga dia pun bernazar apabila anak yang dalam kandungan ini lahir seorang perempuan, dia bernazar dia akan menyerahkan anak ini kepada jin. Jadi begitulah ceritanya. Jadi karena jin ini kan bukan manusia, tetapi mungkin dia bisa mendengarkan. Mungkin penjelmaan dari jin kan penjelmaan. Dia bisa mendengarkan kata-kata manusia biasa ini kan. Jadi terdengarlah oleh jin ini. Menjelmalah jin ini sebagai manusia, datang kepada datuk tadi yang bernazar tadi, mengatakan bahwa kalau anak ini lahir perempuan akan diserahkan kepada jin tadi. Jin datang menjelma sebagai manusia, bertanya apakah datuk ini betul untuk menyerahkan anaknya apabila perempuan kepada jin. Betul. Karena saking kepinginnya anak laki-laki tadi, dia takabur lah istilahnya. Setelah lahirlah jadi si jin ini pun mengatakan, kalau begitu saya inilah jin, saya menyerupai manusia. Anak bapak kalau lahirnya perempuan akan saya ambil
Dan setelah lahir anak bapak ini akan saya biayai sampai umurnya 15 tahun. Nah, sampai menjelang mau gadis lah istilahnya kan. 15 tahun akan saya ambil anak ini. Jadi setelah lahir ini memang jelas perempuan. Kebetulan perempuan juga. Jadi karena janji-janji tadi dia juga sudah bernazar, dia tidak bisa mengelak, sedihlah dia. Kena anak perempuan ini tadi. Terus pendek cerita, sampai anak tersebut umur 15, jin pun datang mengambil anak ini, terus dibawa ke kayangan. Sesuai nazar ya? Sesuai nazar Sesuai tadi. nazar tadi ya? Ya, bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena dia sudah janji dia tadi. Terus sampai ke kayangan, beberapa lama waktunya ke kayangan, anak tersebut merasa rindu kepada orang tuanya. Dia tahu dia dibawa oleh jin. Bagaimana anak ini untuk istilahnya supaya bisa ketemu orang tuanya, karena jin ini tidak mengizinkan lagi untuk kembali. Ya, mungkin mengatur cara atau siasat. Ya. Jadi cerita anak tersebut dapat akal untuk turun ke bumi. Jadi dikasih tahu dengan jin taktik untuk lari tadi ini. Dia minta dengan jin tadi, minta carikan kayu, satu batang kayu yang berpenampang dua belah di lubang tengah gitu. Terus minta tali yang panjangnya sampai ke bumi. Nah, itulah pendek ceritanya gitu ya. Setelah untuk apa jin pun bertanya kepada anak tersebut, untuk membuat mainan atau hiburan dia di kayangan tadi, karena dia sendiri tadi dengan jin. Nah, jadi terus dicarilah jin tali dengan kayu dua penampang tadi. Untuk hiburan anak ini tadi kan. Jadi setelah jin itu pergi, entah pergi mungkin ya sama-sama jin, mungkin ada rapat tahapan itu pun juga tidak tahu. Terus anak tersebut mengikat batang tadi, kayu yang sudah ini, dia masuk ke dalam, terus turunlah dia ke bumi melalui tali dan kayu tadi, masuk ke dalam kayu. Nah gitu. Jadi sampailah dia itu ke laut, jatuh ke laut. Jadi terombang-ambing di laut. Terombang-ambing di laut, berapa lama itu si anak tersebut pingsan di dalam batang kayu tadi. Batang kayu tadi terus hanyut sampai ke sebuah tempat, ke sebuah teluk. Ke sebuah teluk, ke pantai ya, pipi batu-batuan, karena daerah kita ini kan banyak batu-batuan. Jadi terus cerita masalah anak ini sampai di sini dulu. Terus ada satu kampung di atas gunung, nama gunung tersebut Gunung Kuatang. Hiduplah satu keluarga. Persisnya di daerah mana, Pak? Di daerah Gunung Kuatang di Palmatak. Oh, di Ya, daerah di Palmatak. Jadi setelah ada keluarga tersebut mempunyai seorang anak laki-laki yang sedang remaja lah. Anak ini memang sering berjalan. Jadi karena orang tua itu diam di gunung, keluarga itu diam di gunung, anak ini disuruh mencari makanan untuk laut. Carilah ke pantai, tengkuyung, apa yang dapat dimakanlah di laut, seperti tiram itu kan.
turunlah dia. Sampai dia ke pantai, terdengarlah suara bunyi-bunyian yang bagus sekali. Jadi dia dengar, dia pun mencari di mana bunyi tersebut. Pergi ke batu-batuan di sana, ada di suatu tempat, di daerah itu juga, di teluk itu, ketemulah dia satu batang kayu yang terombang-ambing dipukul ombak. Terus beradu dengan batu. Sehingga menimbulkan bunyi. Datanglah si remaja tadi, atau kita sebut aja lah bujang. Bujang ini mengambil kayu itu. Dilihat dia ada seorang putri di dalam, perempuan yang belum sadarkan diri. Akhirnya kayu ini diangkat, dipikul dia sama dengan perempuan yang di dalam kayu, dibawa pulang. Dikasih tahulah kepada orang tuanya, dia ketemu kayu yang ada putrinya. Itu. Jadi kayunya itu dibawa ke gunung, Pak? Dibawa ke gunung. Akhirnya sampai ke gunung, dikasih tahu sama orang tuanya. Terus siuman putri yang di dalam kayu. Alangkah senangnya hati putri ini, udah diselamatkan dari bujang remaja tadi itu. Terus setelah beberapa lama di rumah itu, akhirnya putri ini dibawa turun ke pantai tadi. Jadi Pak Samsir, karena saking sayangnya bapak dari remaja tersebut kepada putri yang baru didapat, maka turunlah beliau membawa putri dan keluarganya ke pantai untuk berkehidupan di tepi pantai, karena kasihan dengan putri tadi, karena sayang tadi, supaya tidak bisa turun naik lah ke gunung itu kan agak jauh. Jadi sampai dia dibikin rumah, udah berkehidupan di tepi pantai. Terus berpikirlah kayu tadi, remaja tersebut dengan putri, untuk apa kayu ini? Lebih baik katanya kita bikin, carikan kulit, kita bikin gendang. Itu kayunya kayu apa, Pak? Sejenis kayu apa? Itu kayu, namanya kayu kayangan tuh, biasanya kayu keras. Tuh kayu keras, dia hitam kayunya. Cuman namanya memang tidak tahu, tapi kayu keras lah istilahnya. Dibikinlah gendang, dan suaranya pun bagus. Nyaring. Itulah bikin untuk hiburan masyarakat di tepi pantai itu jadinya. Ya. Setelah dibikin gendang, karena satu biji dibikin lagi dengan kayu yang lain, bikin supaya ada gendang itu kalau bikin dua kan enak suaranya, ada istilahnya tingkah meningkahnya. Jadi sambil, kalau zaman dulu kan dia bikin itu kan pantun, jadi sambil dia berpantun istilah menciptakan nada-nada, nada, jadi sebuah lagu yang dengan pantun terkait, pantun nasihat di situ, semuanya disitulah tempat anunya. Jadi pada zaman dahulu itu asal mula permainan ini dimainkan waktu apa itu, Kak? Itu kalau zaman dulu itu sering dimainkan waktu orang ada pernikahan. Malam, biasanya malam mainnya itu untuk menghibur pekerja-pekerja, terus untuk menghibur pengantin, mengadakan cecah inai, pacar kata orang bahasa Indonesianya, kita tidak tahu, tapi inai, dipasang ke jari-jari. Jadi maksudnya itu waktu malam berinai itu
jangan sampai pengantin tertidur. Makanya dibunyikanlah gendang-gendang dengan pantun-pantun yang istilah menyentuh dari pengantinnya, dari pekerja yang membantu kegiatan pernikahan ini. Kalau dulu kan orang kerja siang malam tuh, apalagi untuk masak-masak sampai malam supaya orang tuh terhibur lah. Selain dari kegiatan nikah kawin pada zaman dahulu, kegiatan nyabu atau gendang siantan ini itu dimainkan mungkin ada event-event tertentu pada zaman dahulu, mungkin ada perayaan atau penunjukan. Kalau zaman dahulu itu sistem perayaan itu belum ada. Tetapi apabila ada orang datang, satu bahtera atau perahu yang datang, itu dia sambut, otomatis disambut karena kegembiraan ada yang datang di daerah itu. Disambutlah dengan gendang-gendang itu. Kalau zaman dulu tuh orang masyarakat dan anak-anak dulu itu kalau ada bahtera itu dia sepertinya orang suka sekali, istilahnya gembira sekali. Dia lihat ada kapal yang datang katanya, sambil berjoget sambil melambung-lambung. Timbullah di situ, kena ada juga zaman dulu orang yang seni itu ada zaman dulu, mungkin seninya lebih mendalam daripada sekarang ini. Kalau zaman dulu itu, jadi timbullah pemikirannya itu untuk membuat satu tarian. Itu. Jadi tarian dari gendang siantan ini terinspirasi dari menyambut tamu-tamu tadi. Ya, tamu-tamu tadi. Sebab zaman-zaman tahun 65, 64, 65 saya sangat terasa sekali. Waktu masih kecil tuh, kira-kira umur saya itu sekitar 6 tahun. 6 tahun 65 itu udah 9 tahun umur. Umur sudah 9 tahun. Itu kalau ada kapal yang datang, pasti kami itu pakai melompat melambung kegeirangan melihat kapal yang datang. Padahal apalah yang disambut tuh, kita tidak kenal orang. Gitulah keadaan zaman dulu. Itu perasaan saya begitu. Bapak Haji, izinnya kami banggakan pada malam hari ini. Kami ingin bertanya mengenai gendang siantan ini biasanya dimainkan oleh beberapa orang. Kalau gendang siantan itu bisa 7, bisa juga 9, 10, 11. Pertama gendang 2, berarti 2 orang, 1 orang 1 kan, gendangnya 2. Terus gongnya 1, biolanya 1, serunainya 1. Serunai itu kayak trompet itu, kalau dulu dia pakai daun kelapa bikin. Serunai itu mengikuti irama daripada gendang dan biola tadi. Terus penyanyinya 1. Terus penyecah inai itu penari inai. Penari inai bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 9. Jadi minimal pemain gendang siantan, gendang 2, gongnya 1, biola 1, serunainya 1, tambah penari. Minimal 3 atau 8 orang. Itu yang ini. Kalau untuk main biasa aja, paling-paling cuma 6 orang atau 7 orang. Gitu. Gendang siantan atau nyabu ini merupakan suatu kesenian daerah kita. Siantan ini satu kesenian yang terhormat. Dibandingkan dengan kesenian-kesenian yang masuk di daerah siantan ini. Mungkin misalnya di acara cecah inai, memang di gendang siantan ini diutamakan, memang dihormati. Mungkin Bapak Jen bisa menjelaskan mengapa gendang siantan ini terlalu dihormati ataupun merupakan kesenian kehormatan bagi masyarakat siantan ini.
Ya karena gendang siantan ini pada upacara perkawinan itu memang jarang ditinggalkan oleh di daerah kecamatan atau daerah Siantan ini. Dia ini karena untuk mencecahkan inai, berarti gendang siantan ini bermainnya di depan pelaminan. Disitulah letak, jadi merasa terhormat dia. Karena seolah-olah kalau menurut orang tua kita dulu, kita ini bermain di depan raja, raja sehari. Makanya kita tuh merasa terhormat. Ya, memang merasa terhormat sekali karena kita diundang raja untuk bermain. Begitulah kira-kiranya. Di dalam permainan gendang siantan itu kan ada tariannya, Pak. Ya. Untuk tarian itu berapa orang, Pak? Tarian inai, ya, Tarian cecah inai itu. Cecah inai itu ada tarian. Tarian itu melihat daripada, kalau bahasa Indonesia, kasta. Umpamanya raja-raja, bangsawan, awam, orang biasa. Kalau orang biasa itu 3 bisa, 5 pun bisa. Tapi kalau sudah raja, bangsawan itu 7. Kalau udah raja itu ada yang 9. Itu tergantung daripada permintaan raja tadi. Ini seperti kasta-kasta. Cik Wan 7, Cik Nong 7, raja juga 7, ada yang minta 9. Itu raja yang macam mana, kan gitu. Jadi ada perbedaannya, Pak. Jadi ada memainkan tarian siantan ini ada perbedaan. Saya potong sedikit. Sebenarnya yang punya gawai tadi, yang mengadakan acara ini, dia sudah mengetahui sebenarnya. Dia mengetahui, dia minta berapa. Dia pasang lilin. Lilin itu berapa, itulah nentukan. Jadi lilin ini suatu petanda, Pak, petanda, dia minta mungkin ditarikan berapa orang. Tuh, berarti dia tingkatannya ini. Seperti yang saya lihat, Pak, sering saya lihatkan acara nikah kawin itu ada lilin, kadang ada 5, kadang 7, Pak. Ya. Di sini mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada pemirsa fungsi 5 ini apa, fungsi 7 ini apa. Kalau 5 ini masyarakat biasa, atau bisa 3 dia ya. Masyarakat biasa bisa 3, bisa 5. Terus kalau masyarakat bangsawan tadi, sudah saya katakan tadi, atau raja-raja itu 7 sampai 9. Itulah perbedaannya. Mungkin dia di samping lilin, Pak, ada simbol-simbol lain di dalam acara cecah inai itu yang membedakan masyarakat biasa dengan keturunan dari raja, Pak. Selain dari lilin, Pak. Lilin. Mungkin Tarian tadi. Tarian tadi. Tarian kalau untuk raja ya 7 orang tariannya. Kalau untuk masyarakat biasa bisa 5, bisa 3. Itulah tarian itu melihat lilin tadi. Berapa lilin? Disitulah tarian. Sekian banyak ya, itulah dia. Di samping saya sering melihat pemain gendang siantan ini selain untuk menghibur nikah kawin atau undangan nikah kawin, saya selalu juga menyaksikan gendang nyambuk ini bermain di panggung pertunjukan. Misalnya ada tariannya. Mungkin Pak Haji Jun bisa menjelaskan, karena gendang yang dipakai itu alat musiknya sama, yang dimainkan di acara nikah kawin sama dengan permainan yang diadakan di pertunjukan di sama pegelaran seni. Mungkin cuma bedanya di situ ada tarian-tarian topeng. Jadi mungkin Pak Haji Jun bisa menjelaskan apa perbedaan gendang siantan dimainkan di waktu nikah kawin dengan gendang siantan ini yang dimainkan di acara pertunjukan atau pegelaran seni. Kalau di
di acara pernikah kawin itu kita punya kelengkapan seperti lilin, seperti inai, perlengkapan untuk tarian inai, beras kuning, bunga rampai, ya, terus air semawar kalau dulu. Kalau sekarang diganti dengan minyak wangi. Air semawar itu udah payah gak cari dia. Kalau di pagelaran itu nggak memakai itu, hanya kita main dan boleh tarian juga. Terus topeng. Topeng itu sebenarnya waktu nikah kawin sering ada, tetapi tidak diundang. Zaman dulu topeng datangnya sendiri. Udah sekitar jam 2 ke atas lah itu. Dia mulai datang. Itu ndak ada yang nyuruh, dia datang sendiri. Kenapa? Orang zaman dulu itu pemalu sebenarnya. Dia mau lihat. Kan acara hiburan begini kan ramai orang, baik yang perempuan bantu di situ. Disitulah kesempatannya untuk melihat istilahnya cewek. Dia malu nak lihat mukanya tuh, mau lihat cewek itu malu. Sama juga perempuan. Perempuan tuh kalau keluar rumah dia tutup ini dulu. Zaman dulu pakai pakai selendang ditutup. Malu. Kadang-kadang dia melihat orang laki-laki, dia ngintip dari dinding-dinding dulu. Itu ceritanya. Jadi Pak Samsir, jadi topeng tadi memang dia tidak diundang. Tetapi orang yang nopeng ini memang dia tidak dikenal nih siapa orangnya. Yang umumnya orang yang nopeng ini dia mengerti dengan permainan gendang siantan. Jadi nanti dia waktu dia naik ke tempat, umpamanya suatu tempat kita main di depan, dia langsung kadang-kadang dia ambil gendang, ambil biola, dia main sendiri itu sambil dia membawakan lagu pantun-pantun. Disitulah dia memantun cewek-cewek yang membantu di belakang itu. Itu juga mau calon pengantin itu dipantun juga dari topeng-topeng tersebut. Jadi untuk pemain gendang siantan ini kan ada syair atau lagu-lagu. Lagu dinyanyikan lah. Gitu. Mungkin dalam lagu itu mungkin ada menceritakan hikayat ataupun menceritakan dari kejadian yang terjadi. Jadi bermacam-macam lagu. Dia ini kadang-kadang pantunnya itu keluar dari isi hatinya, apa yang terlihat itulah. Cuman lagu-lagu yang sudah baku istilahnya itu memang ada, seperti lagu Trik Layar itu untuk tarian cicah hinai. Terus lagu lagu nopeng itu lagunya cepat, itu seperti anak ikan, anak orang. Itu lagu-lagunya. Memang saya tak hafal lagunya dan nadanya pun susah. Saya itu pernah belajar tapi sampai saat ini tak bisa terus. Terus pukulan gendang pun ada namanya, seperti sembulang itu bujang akan pulang, makna daripada pukulan itu. Terus arak-arak, itu arak-arak itu untuk mengarak pengantin tadi, pukulan arak-arak. Terus pukulan kedidi. Pukulan kedidi ini maksudnya dalam pengantin tadi, putri-putri yang mengiring tadi itu di belakang, dudi gitu dia di belakang. Itulah kira-kira gitu, kerbau belaga, apa semua banyak lagi itu. Cuma saya juga pada gendang siantan. Pada gendang siantan. Di dalam gendang siantan ataupun gendang ini sering juga yang tadi Bapak sampaikan itu
pukulan arakan. Mm-mm. Saya lihat untuk zaman kini untuk iringan pengantin, kalau dulu pernah saya lihat gendang siantan ini selalu digunakan untuk arak-arakan pengantin. Ya, Persisnya kalau tidak salah mungkin di depan pengantin ya. atau di belakang, saya lupa. Mungkin Bapak bisa menjelaskan, menyampaikan Kalau dari... arak-arak ini itu kalau zaman dulu memang di belakang pengantin lah. Di belakang pengantin, terus di belakang dia itu baru gendang apa ini, hadroh itu. Gendang hadroh itu yang mengiring. Dia gantian. Gendang. Wah, ada waktunya nih untuk arak-arak ini. Udah mulai turun dari dia mukul gendang panjang namanya tuh. Gendang siantan nih. Tuh arak-arak. Setelah sampai setengah jalan baru gendang hadroh tadi, gendang ta ya kalau kita di sini nyebutnya. Saya juga bahasa Indonesia ini enggak tahu gak apa gendang itu. Sampai sekarang belum dapat saya. Terus nanti setelah mau sampai itu ada silat. Itu dia mukul. Mukul lagi. Terus sampai ke dalam rumah, gendang hadroh ini nyampaikan ke hadapan pengantin. Itulah kira-kiranya. Mengingat gendang siantan ini merupakan suatu budaya di daerah Siantan yang merupakan budaya asli dari Siantan. Ya. Mungkin daerah lain tidak ada gendang siantan. Betul. Mungkin untuk pelestarian gendang siantan ini, Pak Haji Junaidi, mungkin ada hal yang ingin disampaikan untuk pemirsa, dan juga ada hal-hal yang ingin disampaikan dengan dinas-dinas terkait untuk melestarikan budaya gendang siantan ini. Ya. Memang sebenarnya sudah lama saya itu menginginkan pelestarian gendang siantan saat-saat sekarang ini, karena kalau kita biarkan ini bakal punah. Sebab sampai saat ini yang melestarikan banyak orang yang tua-tua seperti saya sendirilah. Terus teman-teman, memang orang-orang tua, orang-orang yang umurnya sudah 50 tahun ke atas sampai 60-70 tahun. Jadi harapan kami sebagai pemelihara lah untuk saat ini mengenai kesenian gendang siantan yang kita cintai ini, harapan kedepannya mohonlah kiranya kepada pemerintah daerah untuk memperhatikan dan langsung turun untuk membina ini dan menyampaikan kepada sekolah-sekolah untuk mengerti dengan gendang siantan ini. Karena kalau memang dibiarkan, ini bakal punah. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dialog mengenai gendang siantan ini dapat diteruskan ke generasi yang akan datang. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Haji Junaidi Daud yang telah panjang lebar menjelaskan tentang sejarah dari gendang siantan. Mudah-mudahan dengan penjelasan Bapak tadi, para pemirsa dapat mengetahui dari sejarah ini, mungkin dapat menyampaikan. Jadi bagi siapa pemirsa yang mendengarkan dapat menyampaikan kepada yang lain bahwa inilah sejarah dari gendang siantan, yaitu budaya yang ada di Kecamatan Siantan, yang merupakan budaya daerah kita asli Siantan. Iya. Demikianlah dialog kami membahas mengenai sejarah dari gendang siantan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sanggar Seroja dalam rangka untuk mengangkat hasanah budaya yang ada di Kabupaten Pulau Anambas. Saya selaku pembawa acara mohon diri. Sebelumnya kami menyampaikan sebuah pantun. Ambil kelapa dijadikan santan, ambil beras dalam selokan. Demikianlah dialog kami mengenai sejarah dari gendang siantan. Mudah-mudahan
dapat dilestarikan. Akhir kata, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kadang-kadang kuat jangan mentok minta ampun Bapa dan Ibu kalau udah 197 baru 97 inilah malam hari kami bermain. ya ya Utulah kau delima mata bijak gaya. isiannya apa aja buat yang follow aja Ujung jadimu ada jangan diambil kalau bunga. maksa lawan jeleknya juga jadi ngeri gue iya sih Jadilah jauh kaminya datang boleh naik kapan tadi orangnya